Apakah kamu bisa mengemudi? Maaf, maaf. Kamu tidak terluka, kan? Nona, ini tabrakan belakang, kan? Sungguh maafkan saya. Sudah lama saya tidak mengemudi. Kalau begitu, tolong berikan harga. Saya akan memberi ganti rugi kepada Anda. Ini. Tuan, saya ada urusan mendesak. Tolong tinggalkan kontak Anda. Bisakah kita berbicara pribadi? Oh, saya akan meneleponmu. Baik, saya tunggu kabar dari Anda. Tuan Gu, apa kamu baik-baik saja? Ah, sudah saya arahkan dua orang itu sesuai perintahmu. Tuan Gu, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Perkenalkan, nama saya Sue Sheng Sheng. Mangsa sudah terperangkap. Sayang, belakangan ini kamu merindukanku tidak? Di luar banyak orang, kamu masih datang mencariku. SSST, jangan bersuara. Kita bertemu lagi. Oh, itu kamu. Lepaskan aku. Kalau bukan karena aku baik hati menyelamatkanmu. Kamu bagaimana bisa? Tidak sengaja bertemu dengan Pangeran Turan. Sedang berduaan dengan tunangan sementara. Tapi kamu tidak merasa kita seperti sedang berselingkuh juga, kan? Kamu memalukan. SSST. Pelan-pelan, kalau ketahuan nanti repot. Gelang tanganmu. Sama-sama. Gu Jinghuai, kalian berhutang pada keluarga Bai. Aku akan menagihnya sedikit demi sedikit. Halo ayah dan ibu. Anakku. Mulai sekarang kamu akan dipanggil Song King Chuan. Ini adalah wasiat yang dibuat oleh Tuan Song sebelum meninggal dunia. Pengacara Wang, Anda tidak salahkan. Bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan apa-apa untuk Qin Chuan? Tuan Song, surat wasiat ini benar-benar dibuat oleh Tuan Song sebelum meninggal. Dia hanya seorang anak angkat. Mengapa warisan kakek harus diberikan kepadanya? Betul. Dia hanya seorang anak angkat, berani-beraninya mengincar harta keluarga Su. Diam saja. Xiao Chen, jangan sedih ya. Paman selalu menganggapmu seperti putri sendiri. Baru lulus dan kembali ke negara. Bisnis perusahaan masih belum kamu kenal. Apa yang menarik? Apa dia harus jadi sampah di perusahaan? Paman Song, 15 tahun lalu ayahku mengadopsiku. Aku sangat berterima kasih atas kasih sayang keluarga Song terhadapku. Tenang saja, aku sudah mencari pekerjaan sendiri. Keluarga ini bermain peran dengan sangat baik. Proyek di kota Shancheng milik Gu Zongshan telah direbut oleh Wan Xi. Wan Xi mana punya kekuatan sebesar itu? Pasti keluarga Song yang mengatur semuanya. Selalu saja keluarga Song menargetkan kami. Kepala Gu, menurutmu, apakah perlu memberi mereka pelajaran? Keluarga Song.
Jumpa lagi, Nona Song. Kenapa kamu di sini? Pertanyaan itu seharusnya saya yang tanya padamu. Ini kantor saya. Kamu adalah kepala Gu. Saya baru saja datang untuk mengantarkan dokumen kepada Anda. Tolong tanda tangani di sini. HMPH. Kamu harus bicara. Lepaskan saya. Kak Jin Huai. Siapa kamu? Saya karyawan yang datang untuk mengantarkan dokumen. Kang Huai, besok malam ada acara Hauge. Bisa bawa aku? Ya, sayangnya, aku sudah ada pasangan. Kamu bilang Gu Jinhui mengajakmu ke pertemuan Wan Shihao. Iya. Nona, Wan Shihao itu terkenal sebagai penjudi. Kamu kan belum pernah main kartu. Tenang saja, Paman MU. Saya sudah menyelidiki orang-orang di sekitar Gu Jinhui. Meskipun Wan Shihao suka berjudi, dia itu bodoh. Metode-metodenya saya sudah pelajari saat saya belajar di luar negeri. Tapi Nona, besok pasti akan ada campur aduk. Saya khawatir. Paman MU ini kesempatan bagus untuk mendekati Gu Jinghuai. Dulu keluarga Gu demi memperebutkan proyek bisnis telah membunuh orang tua saya. Dendam berdarah ini harus dibalas. Oh Kak, serius nih? Kak Hao, kamu menang lagi. Ayo, ayo. Yo. Ayo, Pak Gu. Kalian semua berdiri. Saya mau bermain satu ronde dengan Pak Gu secara pribadi. Ayo ke sini. Oh, pacar baru Pak Gu. Teman biasa. Oh, Pak Gu. Bagaimana kalau kita main game? Aku ajak kamu, teman biasa, untuk main satu ronde denganku. Gimana? Mau coba? Mulai saja. Hahaha. Kalau kalah, aku yang tanggung jawab. Total ada 5 kartu. Siapa yang lebih dekat dengan 21? Siapa yang menang? Melebihi 21, langsung kalah. Haha. Tuan Gu. Sepertinya, keberuntungan saya sedikit lebih baik dari pasanganmu. Ah, aha. Haha. Ha. Cantik, ini adalah kartu terakhir. Apakah kamu yakin ingin melanjutkan? Kalau kalah lagi, kamu harus tinggal dan menemaniku. Ahahaha. Kak Hao, bagaimana kalau kita main taruhan besar saja? Kalau aku kalah, aku akan tinggal malam ini menemanimu. Kalau kamu kalah, proyek di Shancheng jadi tanggung jawab Pak Gu. Hahaha. Menarik juga. Tidak masalah. Hahaha. Buka kartu. Hahaha. Gadis cantik. Malam ini kamu harus melayaninya dengan baik. Hahaha. Ah,
Maaf, saya akan mengirim orang untuk menandatangani kontrak besok. Ini tidak mungkin. Maaf, kamu terlambat, kenapa bisa ada di sini? Nona besar keluarga Song, Song Qingchuan. Bukankah keluarga Song dan keluarga Gu bermusuhan? Kenapa Tuan Gu bisa bersama dia? Dengar-dengar keluarga Song selalu diam-diam menargetkan keluarga Gu. Wanita ini punya niat apa sebenarnya? Tuan, Anda bercanda. Saya tidak pantas menyandang gelar putri bangsawan. Aku hanyalah anak angkat keluarga Song. Kenapa aku dengar keluarga Song memihak Tuan Muda Song dan Nona Song kedua? Nona. Mereka selalu memperlakukanmu dengan sulit. Tolong jangan berkata seperti itu. Song Jing telah membesarkanku dengan penuh kasih. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah keluargaku. Keluarga. Kamu seorang yatim piatu masih bermimpi untuk menjadi keluarga dengan keluarga Song. Dengar-dengar, begitu kakek Song pergi, kamu langsung diusir. Tuan, saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Mengapa kamu harus berbicara begitu keras? Zihan, tidak perlu mengungkit luka orang lain. Yatim piatu tetaplah yatim piatu. Setelah meninggalkan keluarga Song, dia bukan siapa-siapa. Tuan Yo memiliki pendapat tentang teman wanita saya. Tuan Gu, saya tidak tahu dia adalah orang Anda. Cepat minta maaf padanya. Nona Song, maafkan saya. Orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Jika ada yang perlu dibantu di kota, silakan beritahu saya. Nona Song, anak ini memang selalu bicara kasar. Jangan ambil pusing dengan dia. Tuan Gu, tidak mau bermain sedikit lagi. Waktunya sudah larut. Saya pamit dulu. Hahaha. Kenapa mau menemani orang lain, tapi tidak mau menemani saya? Bagaimana kalau kita bertaruh saja? Bertaruh apa? Kamu. Nona Song. Tasmu tertinggal. Tuan Gu ada di sini. Nona Song, sampai jumpa lagi. Kenapa begitu sulit untuk berpisah? Apa yang kamu bicarakan? Song Qingchuan, kamu harus ingat siapa dirimu sekarang. Ayo, antar Nona Song pulang. Silakan, Nona Song. Tuan Gu, aku tahu aku salah. Tolong ampunilah aku. Selesaikan saja. Identitas wakil Direktur Song Qingchun sudah diperiksa. Tidak ada yang mencurigakan. Orang tuanya adalah nelayan kecil dari Kabupaten Donghai. Meninggal dalam kecelakaan laut 10 tahun yang lalu. Sebelum usia 8 tahun, saya tinggal di panti asuhan. Kemudian diadopsi oleh keluarga Song. Setelah dewasa, saya dikirim ke luar negeri. Tidak ada masalah, kamu bisa pergi sekarang. Qingchuan ingin saya melihat apa trik yang kamu miliki. Gu Jinghuai, apa hakmu mengubah posisiku menjadi sekretaris tanpa izin? Kebetulan sedang kekurangan orang. Ini tidak menghormati pekerjaanku. Sudah lewat. Ini kantor. Mau ngapain? Suka. Bagus sekali. Kalau gadis seperti sekretaris Song juga suka. Ya. Aku rasa semua cewek pasti suka perhiasan yang cantik seperti ini. Anda punya selera yang bagus. Kalau begitu, tolong sekretaris Song coba pasang untuk saya. Tuan Gu, suruh Feng datang berkunjung. Tuan Su, saya ingin. Kita belum cukup akrab untuk bertemu secara pribadi, kan? Tuan Gu, bercanda saja. Anda adalah tokoh terkenal di kota A. Saya sudah lama ingin berkunjung. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Su telah banyak berinvestasi dalam proyek medis. Tapi reaksi pasar tidak terlalu baik. Kupikir kita tidak perlu bekerja sama, kan?
Bagaimana menurutmu? Aku tidak sekuat dan seberpengalaman Pak Gu. Sejak dia naik ke posisi itu, perusahaan Gu benar-benar berkembang pesat. Tapi aku dengar, perusahaan Gu diam-diam membuka beberapa rekening bank di luar negeri. Pak Gu, jangan gugup. Saya sebenarnya tidak punya waktu untuk ikut campur urusan Anda. Tapi saya sangat tertarik dengan Nona Song. Suruh Feng. Berani sekali kamu. Sepertinya Pak Gu punya niat khusus terhadap Nona Song. Kalau begitu, mari kita bersaing secara adil. Udah lama ku dengar bahwa Pak Gu sangat ahli mengemudi. 5 hari lagi perlombaan Phoenix Mountain. Saya. Kakek, saya tidak ingin pergi ke luar negeri. Dulu, keluarga Gu telah membuat keluargaku hancur. Saya tidak bisa begitu saja pergi. Xiao Chuan, dengarkanlah. Sekarang di kota A, ada persaingan terang-terangan dan diam-diam. Internal keluarga Song sedang tidak stabil. Tidak aman. Kamu tetap sebagai anak angkat keluarga Song akan merugikanmu. Tapi, kakek, Xiao Chuan, apakah kamu tidak ingin tahu alasan kematian orang tuamu? Ah, Gu Leizhou terlibat perdagangan ilegal di luar negeri. Dulu, orang tuamu meninggal tragis karena menemukan bukti itu. Sekarang kamu sudah ketahuan. Bagaimana cara membalas dendam untuk mereka? Yo, Song Qingchuan. Kamu masih berani kembali. Aku hanya datang untuk mengemas barang-barangku. Kupikir kamu sudah tidak bisa bertahan di luar sana. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Nona. Paman MU, kamu datang. Nona. Kamu terlihat lebih kurus. Lupakan itu saja. Paman MU beberapa hari lagi. Aku akan pergi bersama Gu Jinghua mengikuti balapan di Gunung Feng Huang. Ada apa ini? Hanya permainan kecil yang membosankan antar pria saja. Ini karena Tuan khawatir kamu terlibat dalam perselisihan keluarga Song. Menyimpan rahasia dari semua orang untuk Anda. Kakek. Dia adalah teman lama ayah Anda. Malam itu, setelah dia mengetahui bahwa orang tua Anda dibunuh, dia segera mengirim orang untuk menyelamatkan. Sayangnya, dia terlambat. Satu-satunya yang dia syukuri adalah berhasil menyelamatkan Anda. Kini Anda mulai menyelidiki kebenaran tahun itu. Tapi kekuatan keluarga Gu sangat besar. Saya khawatir tentang keselamatan Anda. Paman Mo, ini adalah pilihan saya sendiri. Dendam pembantaian keluarga ini tidak akan saya mundurkan. Ini adalah bukti keluarga Gu mencuri pajak dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak menyangka. Saat itu, setelah orang tua saya meninggal, keluarga Gu menginjak jenazah mereka. Dalam waktu singkat 10 tahun, ternyata berhasil mengembangkan rantai dana yang begitu besar. Aku tinggal di dekat Gu Jinghuai, sulit bergerak. Ini aku serahkan padamu. Jangan dibandingkan lagi. Oke. Terlalu berbahaya. Ya.
Jadilah pacar saya, Song Kin-chun. Ada kabar baik apa dari direktur Gu belakangan ini? Ini bukan urusanmu. Panggil sekretaris Song masuk. Nona Song baru-baru ini mengambil cuti. Ya? Nona Song hanya bilang kepada Departemen SDM bahwa ada urusan keluarga. Dia mengambil cuti 3 hari dan pergi. Detail spesifiknya tidak diberitahukan. Xiao Chuan. Pernikahan pertunangan Yuan Shao dan Nona Su bulan depan. Kamu juga ikut datang? Ya. Ayah? Kenapa kamu suruh dia pergi? Untuk menambah masalah bagi kakak besar. Paman Song, aku pergi. Apakah tidak terlalu pantas? Haha, kata-kata ini lucu. Kita satu keluarga. Mana ada alasan kamu gak datang waktu kakakmu bertunangan? Baiklah, aku akan datang. Sialan. HMPH. Hei, Tuan Lu, kamu kangen aku nggak? Nggak ada. Soal kita, aku belum bilang ke ayahku. HMPH, aku percaya padamu. Setelah urusan kakakku selesai, aku akan menunggumu menikahiku. Halo, hai, Nona Song, apakah kamu masih ingat aku? Suruh Feng. Nona Song, mari kita bicara. Sushang, sebenarnya ada apa kamu mencariku? Sejujurnya, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Aku ingatkan kamu. Terakhir kali kamu di depan semua orang berjanji menerima kekalahan. Berjanji tidak akan ikut campur antara aku dan Gu Jinghuai. Aku memang tidak ikut campur dengan kalian. Tapi aku bisa ikut campur dengan keluarga Gu. HMPH. Keluarga Gu bukanlah sesuatu yang bisa kamu mainkan. Kamu sudah cepat berpihak pada Gu Jinghuai. Dia tidak semudah yang kamu pikirkan. Apa maksudnya? Setahun yang lalu, keluarga Su masuk ke industri medis. Setiap investasi berakhir tanpa kabar. Kemudian saya menyelidikinya. Ini semua ulah Gu Jinghuai. Tapi kejayaan keluarga Gu tidak akan bertahan lama. Aku sudah menguasai semua bukti kejahatan grup Gu. Semua bukti kejahatan itu ada padaku. Kamu mau aku bantu apa? Nona Song memang orang yang cerdas. Kalau begitu, aku ucapkan semoga kerjasama kita berjalan lancar. Kamu. Mobil Gu Jinghua ada di seberang. Jangan terus mengganggu saya. Apa yang kurang dari saya dibandingkan Gu Jinghuan? Berikan saya satu kesempatan. Ya, saya sama sekali tidak menyukaimu. Lepaskan saya. Ah, wanita saya bukanlah orang yang bisa kamu sentuh. Apakah kamu tahu di mana kesalahannya? Masih tidak tahu, ya? Kalau begitu, biar aku yang memberitahumu. Kamu seharusnya tidak menyembunyikan dari aku bahwa kamu bertemu dengan Suru Feng. Gu Jinghua, kamu mau apa? Menurutmu? Tidak, tidak boleh. Ini terlalu cepat. Kalau tidak cepat, kamu akan diambil orang lain. Gu Jinghuan, aku suka kamu. Tidak ada yang bisa merebutnya. King. Apa kamu lupa sesuatu? Mua. Halo.
Transaksi di lantai 3 klub putih. Di mana kakak? Kalian berdua pergi ke sana. Sisanya ikuti aku, ya. Ah. Kamu siapa? Mengapa Song Qingshuang justru kamu? Lebih baik kamu pikirkan dulu urusanmu sendiri. Itu kamu? Kamu satu kelompok dengan mereka. Tenanglah. Ingin mereka menemukanmu? Ya, tempat ini bukan untukmu. Ceritakan padaku apa yang kamu alami. Makanlah, berikan padaku. Dia tidak menginginkanku lagi. Dia ingin membunuh anakku. Siapa Lu Jiuzhou? Grup Lu Jiuzhou. Semua salahku karena salah menilai orang. Tapi anakku tidak bersalah. Song Xiao, apakah aku tidak tahu? Tidak. Aku tidak mungkin memberitahu ayahku tentang Lu Jiuzhou. Dia tidak mau menikahi ayahku. Dan dia pasti tidak akan mengizinkanku melahirkan anak ini. Tapi skandal seperti ini tidak boleh terjadi di keluarga kita. Aku tidak bisa memberitahu mereka. Aku tidak bisa kembali ke keluarga Song. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Song Xiao, apakah kamu percaya padaku? Aku bisa menjamin kamu dan anakmu akan aman dan selamat. Kerjasama dengan bapakku berjalan lancar. Hei, sialan. Belok kiri. Kamu pakai bajuku dulu dan pulang. Lalu kamu bagaimana? Jangan khawatir. Aku akan pulang ke rumahku sendiri. Terima kasih. Jam berapa sekarang? Kepalaku, sudah jam 8. Kenapa kamu datang? Kenapa hari ini tidur begitu awal? Hari ini aku agak pusing. Perlukah kamu begitu tegang? Di dalam terlalu berantakan. Pakaian pribadi saya disita. Orang yang berantakan. Apakah kamu datang mencariku ada keperluan? Lusa adalah pesta pertunangan Song Yuan Shao. Besok aku akan menemanimu memilih gaun. Kenapa tidak bagus? Nona, kamu benar-benar punya selera. Gaun ini adalah model baru bulan ini. Didesain oleh desainer Prancis, Marie Sultan. Coba saja. Tidak perlu, yang ini sudah cukup bagus untukku. Nona, silakan coba dulu. Hei, ini adalah edisi terbatas global. Halo, Tiger Brand sudah merekrut perawat. Selalu mencuci uang lewat klub kuda putih. Suruh Feng, saatnya untuk menangkap ikan. Apakah ini terlihat tidak bagus? Sangat cantik. Saking cantiknya, aku ingin menikahimu sekarang juga. Jika menikahiku, kamu akan menyesal. Aku tidak layak untukmu. Wanita yang aku, Gu Jinghuai, pilih. Siapapun yang berani membicarakan hal ini, aku akan membuatnya mati. Perusahaan gua ada masalah.
Aku sudah mengatur tempat tinggalmu di luar negeri. Ini nomor telepon Profesor Rio. Kamu tinggal hubungi dia setelah turun pesawat. Dia adalah pembimbingku saat studi di luar negeri. Dia bisa dipercaya. Sekarang keluarga Song mengira kamu sedang studi di luar negeri. Bayi di perutmu sementara aman. Kenapa kamu membantu saya? Karena kamu cucu kakek Song. Yang ada di dalam perutmu adalah darah keluarga Song. Sudah tidak pagi lagi. Ayo pergi naik pesawat dulu. Terima kasih. Selamat jalan. Di mana Tuan Gu? Aku juga tidak bertemu dia selama beberapa hari ini. Kalau begitu, nanti kamu berikan kontrak ini padanya. Aku harus keluar sebentar. Baik. Selamat pagi, Nona. Di mana Pak NU? Pak NU. Pak NU sudah 30 tahun tidak datang lagi. Aneh juga, ya. Paman NU tidak pernah mengambil cuti selama ini. Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak ada yang menjawab. Ini adalah anak buah saya, Fei Ying. Dia juga manajer toko di sini. Kalau butuh bantuan, kamu bisa cari dia. Manajer toko kalian di mana? Dia baru saja ke ruang ganti. Nona Song. Surufeng mengalami masalah, kan? Nona Song, saya tidak bisa berbicara banyak denganmu sekarang. Saya harus segera menyelamatkan orang. Saya akan pergi bersamamu. Dengarkan, bos sudah berkata, harus memastikan keselamatanmu. Jika kamu ingin menyelamatkan Surufeng, dengarkan saya. Mu Zhenren hanyalah anjing dari keluarga Song. Berani bekerja sama dengan keluarga Su untuk menyelidiki. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Sejak kakek Song meninggal, aku sudah tidak punya pemimpin. Kalau mau disalahkan, salahkan keluarga Su. Tawaran mereka jauh lebih banyak daripada keluarga Song. Benar-benar seorang pengkhianat yang memakan dari dalam. Apakah Surufeng pernah memberi kamu kesempatan? Ini adalah kesalahanmu sendiri. Bermain-main dengan hal-hal gaib. Li Zihua telah melepaskan kakak kami. Gu Jinghua menyelamatkanku. Lepaskan dia. Wu Zihuan telah melepaskan kakak kami terlebih dahulu. Nyawa wanita kamu ada di tanganku. Hari ini kamu berani menyentuhnya. Aku akan membuat seluruh keluargamu ikut mati. Ayo pergi. Kamu ingin membunuhku. Kalau tidak, kamu kira aku mendekatimu untuk apa? Jatuhkan keluarga Gu. Mengambil bukti. Apakah itu belum cukup untuk keluarga Song? Gu Jinghuan. Yang selama ini kau tahan bukanlah keluarga Song. Kalau bukan karena ayahmu waktu itu, orang tuaku tidak akan pernah meninggal. Ternyata begitu. Padaku hanya ada kebencian saja. Apakah kau pernah mencintaiku? Sekalipun hanya sekejap saja. Apakah kamu pernah mencintaiku? Meskipun hanya sesaat. Pergi. Menantu, menantu.
Hei Dokter Song, pacarmu sudah datang menjemput. Jangan buat aku malu lagi ya. Dokter Song, saya belum berhasil mendapatkan hati dia. Qin Chuan? Ah, Tuan Su. Sudah lama mengejar dengan susah payah. Masih belum memberikan status resmi? Ya. Jarang sekali melihat Tuan Su marah. Kamu tidak apa-apa, kan? Saya baik-baik saja. Cukup lapor polisi. Benar-benar tidak apa-apa. Kapan Su Xiao menjadi pemuda gugup seperti ini? Tertawalah padaku. Untung aku tidak takut mati. Hanya tulus padamu seorang. Kalau bukan karena kamu, aku sudah mati 5 tahun lalu. Tanpamu aku juga takkan bisa bangkit. Apalagi, aku tidak akan melihat sekutuku mati di depanku. Bagi kamu, apakah aku sekutumu? Pulanglah. Aku pulang duluan. Akan ganti pengobatan lagi. Sejauh ini, gejalanya masih cukup stabil. Anak ini juga cukup malang. Masih muda sudah terkena penyakit seperti ini. Jika bukan karena kamu menahannya selama ini, dia bahkan tidak tahu apakah bisa bertahan hidup selama 3 tahun ini. Saya bukan maksud begitu. Jangan salah paham. Tuan San, apa pendapat Anda tentang pengembangan obat baru ini? Dalam pengembangan obat baru kali ini, tim kami tetap memegang teguh niat awal. Berharap bisa di jalan melawan kanker. Menyelamatkan lebih banyak nyawa. Tuan Gu. Tidak mungkin, Gu Jinhua sudah meninggal 5 tahun lalu. Hanya suaranya yang mirip saja. Tidak mungkin itu. Nona Song. Ini adalah pakaian dari Tuan Su untuk Anda. Nana. Kakak Song. Hari ini, apakah kamu sudah patuh saat pemeriksaan? Iya, aku hari ini sangat nurut. Perawat-perawat juga memujiku. Benarkah? Hebat sekali ya. Hari ini aku sudah membawa laporanmu. Loh, indikator kali ini bahkan lebih baik dari sebelumnya. Hebat. Lihat ini apa? Wah, kamera. Kamu pernah bilang ingin punya kamera. Ini hadiah untuk prestasimu belakangan ini. Gimana? Suka. Suka dengan kakak Ogawa. Bolehkah aku berfoto denganmu? Tentu saja boleh. Lihat ke sini ya. 3, 2, 1. Keju. Hei. Cantik sekali. Ini aku taruh di sini buat kamu main ya. Iya, aku menantikan pahlawan kecil kita. Pemeriksaan berikutnya adalah kabar baik. Iya, benar, sangat patuh. Sudah lama tidak bertemu, King King. Sudah lama tidak bertemu, Kian Kian. Lima tahun tidak bertemu. Ini hadiah pertemuan dari kamu untukku. Kamu mati. Bagaimana mungkin aku rela mati? Hampir lupa. Bukankah itu pistol yang kamu tembakkan ke arahku, King King? Tuan Su sudah datang. Qin Chuan sedang mengganti pakaian di ruang ganti. Oh. Kamu tahu bagaimana aku menjalani 5 tahun ini? Haruskah aku mati saja saat itu? Jadi, ya, kau membenciku. Aku membencimu. Semakin kau membenciku, aku semakin tidak nyaman. Kau gila. Su Jinhua, kau gila.
5 tahun tidak bertemu. Tapi kau tampaknya hidup dengan baik sekali. Ya, kenapa dulu aku tidak tahu kamu punya kemampuan ini? Dr. Song. Jin Huan. Kamu adalah Song Binggui. Di belakangmu ada keluarga San. Aku sudah menebaknya. Lepaskan aku. Dulu tidak mungkin. Sekarang malah makin tidak mungkin. Kamu lihat, kamu di dalam. Potong. Salju. Kalau dia berani masuk, ku akan bunuh dia. Halo. Qin Chuan, kamu di dalam. Aku tidak apa-apa. Tadi cuma tidak sengaja menabrak pintu lemari. Qin Chuan, kamu tidak terlukakan. Keluar dan lihat dulu. Kuncinya rusak. Aku tidak bisa membukanya. Kamu memang licik sekali. Qin Chuan. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyiksamu perlahan. Sampai kematian memisahkan kita. Bos, selama 4 tahun ini, anak ini selalu menjalani perawatan dari Song Qing Chuan. Dalam batch obat kanker terbaru perusahaan kami. Ada obat target yang mereka butuhkan. Qing Chuan, ada masalah. Nanan tiba-tiba pingsan dan tidak sadar. Apa? 36,3 derajat, suhu tubuh normal. Bagaimana bisa seperti ini? Gejala ini sama persis seperti 2 tahun lalu. Indeks anak ini minggu lalu sangat stabil. Sejak 2 tahun lalu dia menjalani operasi. Kondisinya selalu stabil. Kenapa tiba-tiba kambuh hari ini? Ini apa? San ini. Ini apa? Kamu mau kemana? Saya mencari kalian. Maaf, Tuan San. Presiden kami tidak menerima tamu tanpa janji. Tidak bisa bertemu, San Mingfa. Nona ini, silakan. Baik, ini adalah laporan keuntungan perusahaan untuk kuartal ini. Silakan lihat. Bapak Gu, Nona Song terjebak hujan di luar. Bagaimana kamu bisa tega melakukan itu pada seorang anak? Apakah kamu masih manusia? Berikan obat itu padaku. Dengan status apa kamu berbicara padaku? Dr. King Song. Orang yang memusuhi aku adalah aku sendiri. Mau membunuh atau menyiksa? Terserah kamu. Aku pernah bilang, aku tidak tega membunuhmu. Aku akan perlahan-lahan menyiksa kamu. Sampai kamu merasa hidup ini lebih buruk dari mati. Kamu harus bagaimana agar aku bisa mendapatkan obat itu? Malam ini ada pesta. Temani aku ke sana. Aku akan berikan obat itu padamu. Jangan lupa, nyawa anak itu ada di tanganmu. Jangan khawatir, permainan baru saja dimulai. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Dari mana datangnya gadis liar ini? Di samping Tuan San juga kamu yang duduk. Tuan San, kamu tidak mau wanita cantik ini? Aku mau, tidak masalah. Adik, datanglah ke sini. Kakak, di sini ada tempat duduk. Jangan lupa, nyawa anak itu ada di tanganmu. Dekat sekali lihatnya. Kamu malah lebih cantik. Ahaha. Adik, beritahu kakak namamu siapa?
Wah, masih perawan suci juga. Aku memang suka yang susah diatur seperti ini. Hahaha. Aduh, San Xiao, kamu sudah menjodohkanku dengannya. Jangan terus-menerus mengingatnya. Lebih baik patuh padaku saja. Ahahaha. Kau tidak masih seorang. Sekarang aku benar-benar untung besar. Kau harus hati-hati. Jangan sampai menyiksa gadis kecil itu. Kau belum tahu cara-cara Jiekoku, kan? Belum ada wanita yang berani berteriak-teriak di tempat tidur dengannya. Hahaha. Ah, brother legislatif. Jingjing, apa kabar? Surufeng, kamu sendiri yang datang untuk mati. Kamu salah, Brother Su. Aku tidak pernah melakukan hal yang tidak yakin. Hari ini harus membawa Jingchuan pergi. Rufeng, berhenti, jangan pukul lagi. San Mingfa, orang yang kau benci adalah aku. Kalau berani, hadapilah aku sendiri. Meski kau membunuhnya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Will. San Mingfan, aku mohon, lepaskan dia, ya. Semakin kamu sayang dia, aku semakin ingin membunuhnya. Asalkan kamu mau membebaskannya. Apapun yang kamu suruh aku lakukan, aku akan lakukan. Baik. Aku mau kamu datang dan menciumnya di depannya. Kamu orang yang busuk. Jangan dengarkan dia. King, sepertinya kamu sudah lupa. Malam ini adalah kamu yang datang sendiri. Kamu sudah berjanji padaku untuk melepaskan Surufeng, dan juga memberikan Xingyao padaku. Kamu benar-benar tidak ingat budi, ya? Tapi aku sudah bilang kamu harus menemaniku sampai acara selesai. Tapi kamu tidak melakukannya. Jadi jangan salahkan aku ya. Jangan lagi membuat kesalahan. Anakmu masih begitu kecil. Bagaimana kamu tega melakukannya? Apa haknya dia tidak bisa mendapatkan cintamu, sedangkan aku tidak bisa membencimu? Kalau begitu, bencilah aku lebih lama lagi. Sepertinya aman. Kamu. Song Qinchuan sudah jatuh ke tanganku. Hari ini adalah hari kematianmu. Nona ini. Aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kamu pura-pura? Kalau bukan karena kamu, kenapa kakak Bingfa meninggalkanku tadi malam? Dia tidak pernah memperlakukanku seperti itu. 5 tahun ini. Hari mana aku tidak menemani kakak Bingfa? Kenapa kamu muncul lalu merebut kakak Bingfa? HMPH, kamu kira kamu siapa? Kamu terlalu membanggakan dirimu sendiri.
Kamu cuma bergaul dengan San Bingfa selama 5 tahun. Dan akulah yang selalu diam-diam menemaninya setiap hari. Tidak mungkin. Paviliun strategi tidak pernah menyebutkan namamu. Apakah dia sudah pulang? Tuan, Nona Song sudah pergi 2 jam yang lalu. Mana dia pergi? Rekaman menunjukkan dia keluar dari pintu rumah Anda. Tetapi dia belum meninggalkan gedung. Jika bukan karena dukungan saya, kau kira hanya dengan seorang pemuda berusia 20-an, hanya mengandalkan sebuah grup farmasi yang bobrok, bisa menjadi pendatang baru yang menjanjikan dalam waktu 5 tahun saja. Kenapa tidak mungkin? Pasar bisnis di balik keluarga San, rantai dana sebesar yang sulit kau bayangkan. Oh, ternyata begitu. Kamu menghancurkan aku. Karena kamu sudah tahu. Maka aku membunuhmu. Jenderal, juga tidak akan disalahkan. Kalian berdua jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Nikmati saja. Haha. Ah. 等思绪完全波动，竟像是游转在分裂的黑夜。你不知道风的颜色，不知道被吹散的轮廓，不知道时光背面的我，思绪它多星河。你不知道雨的凉薄，不知道被暂时的沉默。 Padahal aku sangat membencimu. Kenapa saat itu aku malah memikirkanmu? Kamu khawatir tentang aku. Kamu ngomong apa sih? Hari ini aku seperti ini semua karena kamu. Tenang saja. Lin Shanshan sudah mati. Tidak ada yang bisa lolos dari orang yang menyakitimu. Kamu punya hak apa untuk berkata seperti itu? Membenci aku juga tidak apa-apa. King, cinta dan bencimu hanya untukku seorang. Nanan, cepat berikan obat ke Nanan. Aku sudah mengaturkan dia untuk minum obat. Sekarang ada yang merawatnya. Selama waktu ini, tenanglah dan rawat dirimu. Jangan pikirkan apa-apa. Dokter, boleh pinjamkan ponselmu untuk menelepon? Oh, boleh. Terima kasih, aku yang akan menelepon dulu. Aku pergi ambil jarum suntik. Halo. Ini Xiao Hong. Itu Qin Chuan. Bagaimana keadaan Nanan? Nanan meninggal dunia 3 hari yang lalu setelah upaya penyelamatan gagal. Kakak Song, Kakak Xiao Kang, bolehkah aku berfoto denganmu? Hari ini aku sangat patuh. Awat juga memujiku. Sangat baik. Guci 1. Ayo naik mobil. Ada apa? Kenapa ada morfin di dalam obat peluru?
Memang morfin bisa memberikan efek penenang yang cukup baik. Tapi harus dihindari untuk pasien yang punya masalah jantung. Kalau parah bisa berakibat fatal. Kenapa tidak mungkin? Pasar perdagangan di balik keluarga San. Rantai dananya sangat besar sampai kamu sulit membayangkannya. Obat-obatan ini adalah obat kanker untuk pasien kanker. Sepertinya saya pernah melihat nama obat-obatan ini di suatu tempat. Tunggu. Pasien-pasien ini sudah menggunakan obat ini pada stadium akhir kanker. Efek obat khusus dari San memang sangat spesial. Tidak benar. Pasien-pasien ini memang menunjukkan perbaikan yang jelas pada awal pengobatan. Tapi mereka mengembangkan resistensi dalam 3 bulan. Tidak ada satupun yang bertahan lebih dari setengah tahun. Sialan, Nan, pasti dia yang membunuhnya. Obat dari Sansi merusak sistem kekebalan. Kematian pasti akan datang. Selama mereka mengonsumsi obat. Mereka semua menandatangani perjanjian donasi organ. Tidak heran 5 tahun lalu. Proyek medis keluarga Su menjadi sasaran keluarga Gu. Ternyata sejak saat itu, dia sudah terlibat dalam perdagangan organ manusia. Tidak benar. Mungkin lebih awal. Orang tuaku sudah lama curiga dengan industri di balik keluarga Gu. Bunuhan tahun itu. Sebenarnya bukan sengketa bisnis. Uang dan kekuasaan ternyata bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Kamu susunkan untukku proyek medis keluarga Su secara lengkap. Kalau kamu sendiri. Aku masih ada urusan. Nanti setelah aku selesai akan menghubungimu. Keluarga San dan keluarga Gu memikul terlalu banyak nyawa di belakang mereka. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka lepas begitu saja. Nona San sudah mulai curiga, saya khawatir. Segera, akan segera berakhir. King, lihat ini. Apakah kamu sedang mencari ini? King, kenapa kamu begitu tidak mendengarkan? Gucci. King, lihat ini. Ini adalah ruangan yang saya buat khusus untukmu. Suka tidak? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah penahanan ilegal. Ini adalah kejahatan. HMPH. Kamu pikir aku takut pada kejahatan? Pianoku sangat pintar. Harus dijelaskan dengan jelas. Gu Jinghuan, seberapa beraninya kamu? Berani-beraninya kamu memperdagangkan organ tubuh manusia. Kamu benar-benar iblis. Sama gila dan kejamnya dengan ayahmu. Sekarang aku tahu kebenarannya. Mereka ingin membunuhku juga, kan? Kamu pikir aku takut mati? Membunuhmu? Kau pikir aku tidak berani? Masa muda adalah karena aku mencintaimu. Itulah sebabnya aku bisa begitu berani. Seharusnya mereka tidak menyelidiki aku. Kalau saja kau patuh, tidak akan tahu apa-apa. Aku bisa melindungimu seumur hidup, tapi kamu malah terjebak dalam lumpur. Kamu harus tahu, kelinci kecil yang tidak patuh pasti akan dihukum. Kamu mau apa? Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu selalu ingin lari. Tetaplah di sisiku. Kamu benar-benar tidak senang. Kehilangan kedua kaki. King, kamu selamanya adalah milikku. Dulu, orang tuamu justru menemukan bukti lalu menjadi korban kejahatan. Jadi pacarku saja. Ayo kita bertaruh juga. Apa yang kamu pertaruhkan? Kamu harus tahu siapa kamu sekarang. Cinta dan bencimu hanya milikku seorang. King, kamu sangat cantik. Masih ingat gak gaun ini? Waktu 5 tahun lalu saat kamu memakainya. Aku sudah tahu pasti itu milikmu. Sayangnya kemudian. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya, dia menunggu pemiliknya. Apa maksudmu? King. Mari kita menikah. Menikah itu tidak mungkin. Jangan bermimpi kosong. Aku tidak akan menikah denganmu. Asalkan kamu menikah denganku, aku bisa memberimu segalanya. Lalu bagaimana?
Tinggal di ruang bawah tanah yang gelap ini. Seumur hidup. Selama kamu tidak meninggalkanku, aku bisa membiarkanmu pergi. Gu Jinhuan. Dia hampir membunuhmu. Bukankah kamu merasa jijik? Antara kita ada dendam yang sangat dalam. Ini tidak bisa diubah. Seumur hidup. Gu Jinhuan. Menyerahlah. Kau kira kau sedang bicara dengan siapa? Apa yang kau lakukan padaku? Efek obat mulai bekerja. Kutitipkan hadiah kecil untukmu. Kamu akan menyukainya. Dalam 3 hari, konferensi pers. Aku akan mengumumkan berita pernikahan kita di sana. Apa yang kamu lakukan padaku? Hanya sedikit anestesi ringan saja. Oh iya, aku punya kabar baik lagi. Paman MU sudah meninggal. Kamu tebak siapa yang membunuhnya? Itu adalah Surufeng yang kamu percayai. Surufeng tidak sebaik yang kamu pikirkan. Tuan muda, sekarang bukti dari keluarga San ada di tangan kita. Anda hanya perlu dengan mudah membuatnya jatuh. Tidak menyangka San Bingfa juga akan mengalami hari seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Song Xiaomei, kapan kamu kembali ke negara? Surufeng, tolong selamatkan kakakku Qinchuan. Dia di mana? Di lokasi konferensi pers pemerintah kota. Sekarang dia dikendalikan oleh San Miaova. Itu pilihannya sendiri. Maksudmu apa? Aku sudah memberinya kesempatan. Tapi dia tidak pernah mencintaiku. Aku bilang itu kamu yang membunuh, kan? Hari ini saya sebagai pendiri grup Farmasi San, dengan serius mengumumkan kepada semua orang, obat target yang baru dikembangkan oleh perusahaan kami, telah berhasil menyelesaikan uji klinis terakhir. Diperkirakan akan resmi diluncurkan pada bulan September tahun ini. Grup Farmasi San dapat mencapai hasil hari ini, bukan hanya karena kerja keras staf laboratorium kami, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak di masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap San terus berkembang seiring waktu, bersama-sama menuju cita-cita medis umat manusia, melangkah maju bersama. Selanjutnya dalam konferensi pers ini, saya ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian semua. Pasangan saya, Song Qingchuan. Apa kamu merasa familiar? Di sini terukir namamu. Sungguh naif. Kamu tidak berpikir bahwa sebuah kancing bisa menjadikanku bersalah, kan? Ini bukan permainan rumah-rumahanmu. Lalu jika aku bilang, aku punya bukti bahwa San Bingfa terlibat kejahatan. Aku bisa sampai di sini hari ini. Semua berkat dukungan orang yang kucintai. Jadi, hari ini saya ingin memanfaatkan momen yang istimewa ini untuk melamar Nona Song. King, kamu tidak bisa melarikan diri. Berhenti. Komandan, saya sudah menguasai bukti perdagangan organ manusia di luar negeri. Serahkan saja diri kamu. Kamu ingin menangkapku. Ayo.
Ayo pergi, cepat. Ayo pergi. Go! 能是人吧，哪怕拱手送走他，推开门重逢再相拥吗？美好的山盟总是如梦，思念难作战，沿路在心底太交杂。在期待的珍重，像当初的怀中，终会不能相拥。还没到开花，才看见天边一片天边红。还以为我隐踪，记忆里有翻涌，人长大后太难学从容，总有时梦怎么像花蝶那么勇。在期待的珍重，像当初的怀中，隔太多春秋会不能相拥，还没到开满花。 Sekarang masalahnya sudah jadi besar. Kalian bawa dia cari tempat untuk bersembunyi dulu. Ah. Letakkan senjatamu. Sanming, hari ini banyak saudara kita mati. Hanya karena perempuan ini. Sanming, mulai sekarang kamu bukan bosku lagi. Apa yang kamu lakukan? Li Ming. Demi aku yang telah berjuang mati-matian untukmu. Dia harus melompat dari sini hari ini. Tolong aku. Jangan lompat. Ah. 只好攥紧双手，任泪河流。你说我别走，往前走，别回头。一生好短，你却望穿走马灯。 Diam, 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 ikut aku. Kita mulai lagi. Mencari tempat di mana kita tidak dikenal orang. Aku sudah kirim lokasi ke polisi. Aku.